Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandangan umum fraksi PKS terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lebak Kota tahun anggaran 2023 dan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Yang kita hormati Saudara Bupati dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kota, Saudara rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Kota, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lebak Kota, Saudara Sekda Kabupaten Kota serta saudara-saudara asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Kota. Yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Kota beserta staf, Saudara perwakilan organisasi, rekan-rekan wartawan, dan para undangan yang mulia. Pertama sekali, mari kita selalu memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpah rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti rapat paripurna dalam rangka menunaikan tugas mulia ini, yaitu sebagai wakil rakyat. Selawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan suatu hasanah, teladan dan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk mengamalkan sunnahnya dan mencintainya dan mendapatkan nanti syafaat di hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara Bupati, pimpinan sidang serta hadirin yang kami hormati. Di awal ini izinkan kami dari fraksi PKS mengucapkan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa, yang mana akan kita peringati besok 28 Oktober 2022. Semoga para pemuda khususnya Kabupaten Lebak Kota terus memberikan kontribusi positif untuk kemajuan daerah Kabupaten Lebak Kota ke depannya dan terhindar dari bahaya narkoba. Amin ya rabbal alamin. Saudara Bupati, pimpinan sidang serta hadirin yang kami hormati. Setelah membaca dan mencermati nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lebak Kota tahun anggaran 2023, izinkan kami dari fraksi PKS menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lebak Kota tahun anggaran 2023 sebagai berikut. 1. Berdasarkan data dana otonomi fiskal daerah Kabupaten Lebak Kota tahun 2017 sampai tahun 2021, terlihat pendapatan asli daerah menunjukkan angka rata-rata 6,87%. Angka ini menunjukkan masih sangat rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. 2. Pada bab kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan daerah, kami dari fraksi PKS melihat adanya pengulangan hal yang sama pada nota tahun 2022 atau tahun sebelumnya, yaitu tentang kondisi umum pendapatan daerah, permasalahan utama pendapatan daerah, pemecahan permasalahan pendapatan. Hal ini menggambarkan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran. Seharusnya apa yang menjadi sumber masalah di tahun lalu tidak menjadi masalah lagi di tahun yang akan datang. Pemecahan masalah pendapatan harus terukur dan pasti dan bisa dievaluasi sehingga pemerintah daerah bisa mengambil langkah konkret sesuai perkembangan terkini. 3. Kami dari fraksi PKS berpendapat bahwa PAD adalah bukti kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran belanja. Maka perlu dilakukan terobosan yang lebih berani untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Ada beberapa sumber pendapatan daerah yang perlu dapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, seperti pajak rumah makan, pajak hotel dan penginapan, pajak galian C, pajak galian bukan logam, PPHDB, pajak penerangan jalan, retribusi tempat wisata. 4. Kami dari fraksi PKS meminta kepada pemerintah daerah agar memperbarui data objek pajak atau retribusi dan mengusulkan agar diterapkan pembayaran secara online untuk pajak dan retribusi daerah bagi semua wajib pajak. 5. Kami dari fraksi PKS meminta penjelasan Saudara Bupati terkait adanya alokasi belanja modal
yaitu belanja tanah sebesar 5 miliar. Mohon dijelaskan peruntukannya. 6. Selanjutnya terkait dengan kegiatan yang gagal pelaksanaannya karena alasan COVID-19 dan lainnya di tahun 2021 ataupun tahun 2022, bahkan ada kegiatan tersebut yang sudah dijadikan pelaksanaannya, seperti pembangunan jalan menuju SMP 2 Muka yang sudah pernah masuk dalam kegiatan APBD tahun 2021 dan dijadikan di APBD tahun 2022, namun tidak juga terlaksana hingga saat ini. Maka kami dari fraksi PKS menyampaikan kepada saudara Bupati agar kegiatan yang seperti di atas dijadikan prioritas untuk APBD tahun 2023. 7. Terkait keberadaan drainase sepanjang 3 km yang berada antara batas kota Pekumu dengan Nagari Situju Abanda Dalam yang merusak struktur jalan dan bahu jalan, yang mana kondisinya sudah rusak, sudah cukup parah. Hal ini sudah 3 tahun berturut-turut diajukan oleh masyarakat, sampai hari ini tidak ada realisasinya. Padahal pihak Dinas PUPR sudah bersupply langsung ke lapangan dan juga masuk dalam RKA Dinas PUPR Kabupaten 50 Kota tahun sebelumnya. Mohon ini jadi perhatian Bupati untuk tahun anggaran 2023. 8. Kami dari fraksi PKS mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan keperluan mobiler tempat belajar anak-anak sekolah agar mereka bisa belajar dengan nyaman, karena masih banyak kita lihat secara langsung ke lapangan mobiler sebagai sarana prasarana belajar sudah sangat tidak layak. Baiklah, selanjutnya kami dari fraksi PKS DPRD Kabupaten 50 Kota memberikan catatan dan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah sebagai berikut. 1. Kami dari fraksi PKS berpendapat bahwa penyertaan modal pemerintah daerah ke Bank Nagari merupakan bentuk kerjasama yang saling mendukung. Bentuk kerjasama ini harus bisa termanfaatkan dengan baik. Tidak hanya sekedar berbicara tentang dividen, tapi pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota juga harus bisa mendorong kebijakan Bank Nagari untuk lebih mendukung koperasi UMKM, industri kecil dan menengah, dan industri kreatif yang ada di Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya kami dari fraksi PKS menilai dengan diberlakukannya penyertaan modal pemerintah daerah ke Bank Nagari dapat memberikan dan menambah sumber APBD daerah, serta perda tersebut dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu kami memandang penting dalam perda tersebut untuk dibahas ke tingkat berikutnya, karena melihat potensi yang besar bagi pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota dalam meningkatkan masuknya PAD. 3. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten 50 Kota Madani beradat, berbudaya dan dalam kerangka adat Masjid Syarat Pasani Kitabullah, maka fraksi PKS kembali meminta ketegasan sikap saudara Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten 50 Kota untuk mendukung konversi Bank Nagari ke Bank Nagari Syariah, yang mana ini merupakan momentum bagi saudara Bupati untuk berkontribusi, terutama dalam hal mengajak masyarakat agar dapat melakukan transaksi keuangan yang halal dan baik menurut Islam. Hal ini juga telah kami sampaikan dalam pandangan umum sebelumnya, tapi belum direspon dan belum ditanggapi. Selanjutnya kami dari fraksi PKS juga ingin menyampaikan hal-hal umum yang berkembang di tengah masyarakat yang perlu penanganan serius dari pemerintah dan OPD terkait sebagai berikut. 1. Kami dari fraksi PKS sangat mensupport dan mendukung pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH yang saat ini sedang berlangsung. Maka setelah rampung pembangunannya, kami berharap agar pemanfaatan RTH ini selalu diawasi secara maksimal untuk tidak digunakan hal yang negatif. 2. Untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung di perpustakaan daerah Kabupaten 50 Kota yang berada di perbukitan, maka kami dari fraksi PKS mengusulkan agar dibangun pagar atau pembatas jalan menuju perpustakaan tersebut. 3. Selanjutnya, dikarenakan saat ini sedang berlangsung pendataan registrasi sosial-ekonomi atau RESOSEK tahun 2022 oleh BPS Kabupaten 50 Kota, maka dengan ini kami dari fraksi PKS mengimbau dan mengajak kita semua agar bersama-sama mensukseskan pendataan RESOSEK tersebut. Dikarenakan data yang diperoleh menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan program kerja di masa akan datang.
Empat, kami dari fraksi PKS meminta kepada pemerintah daerah yaitu Dinas Sosial Kabupaten Lima Kota agar kembali dilakukan pendataan ulang masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam DTKS di seluruh nagari Kabupaten Lima Kota secara benar. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada kecemburuan sosial di tengah masyarakat. 5. Terkait dengan program unggulan daerah menuju 20.000 hektar lahan jagung, maka dengan ini kami dari fraksi PKS menyampaikan kesiapan stok bibit jagung yang cukup berkualitas dari pemerintah daerah Kabupaten Ibu Kota, karena masih banyak dijumpai keluhan kelompok-kelompok tani bahwa bibit jagung tidak ada ketika mereka sudah siap untuk menanam. 6. Dengan semakin banyaknya kesadaran petani menggunakan pupuk organik dan adanya penggiat atau kelompok pupuk organik yang memproduksinya, tetapi terkendala di lapangan mengenai pemasaran yang terbatas, kami dari fraksi PKS meminta kepada pemerintah daerah agar mengayomi dan mencarikan solusi bagi penggiat produksi pupuk organik ini. Kami menduga ada oknum yang memakai hanya satu kelompok penggiat produksi pupuk saja yang dibantu untuk penjualan hasil pupuk organiknya. 7. Terkait dengan hubungan kepala daerah, bupati dan wakil bupati kelihatannya kurang harmonis, yang mana akan berdampak dengan terganggunya proses pembangunan Kabupaten Ibu Kota. Maka kami dari fraksi PKS meminta hal ini agar bisa diselesaikan dengan baik-baik dan bersama-sama mewujudkan kemajuan Kabupaten Ibu Kota yang madani. 8. Terakhir, semua masukan, saran ataupun pendapat dalam pandangan umum ini mohon direspon dan ditanggapi oleh pemerintah daerah. Dikarenakan semua masukan, saran ataupun pendapat tersebut tidak hanya dari fraksi PKS saja, melainkan juga dari suara aspirasi masyarakat Kabupaten Lima Kota. Saudara Bupati, pimpinan sidang serta hadirin yang kami hormati, demikianlah pandangan fraksi PKS terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2023 dan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemindahan daerah Kabupaten Lima Kota. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fraksi PKS DPRD Lima Kota, Haji Saryadi Ketua, Zulfan Aceh Wakil Ketua, Biswan Hadi dan Beni Pengadi anggota. Terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Ibu Kota tahun anggaran 2023 dan pernyataan modal. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan fisik rohani guna mengikuti rapat paripurna dan menjadi dalam rangka penyampaian pada umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ibu Kota tahun anggaran 2023 dalam benda pernyataan modal pembukaan daerah Kabupaten Ibu Kota. Salam dan lupa kita tadi kepada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara Bupati, Saudara Ketua, hadirin yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan pandangan umum ini, izin kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat dan seluruh hadirin rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Demokrat guna terciptanya pemerintahan yang maju, adil dan seimbang, bermuara kepada kesejahteraan rakyat dan masyarakat Kabupaten Ibu Kota. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan
mengimplementasikan kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian serta menjalankan produk pemerintahan dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahun pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan amanah rakyat melalui eksekutif dan legislatif untuk memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk terciptanya kemajuan negara dalam mata ekonomi daerah yang dimiliki dengan tetap berpedoman pada rancang pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 dan rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2023 serta UPS tahun anggaran 2023. Penyusun APBD tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan undang-undang yang lebih tinggi. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Saudara Bupati, Saudara Ketua, hadirin yang berbahagia. Setelah mendengarkan nota penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten dan Kota tahun anggaran 2023 yang dibacakan pada rapat paripurna sebelumnya, maka kami fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan dan masukan di antaranya. 1. Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa dari paparan perangkat yang ada dalam rancangan APBD, estimasi pendapatan daerah yang menjadi sumber bagi proses pembangunan di Kabupaten dan Kota harus menjadi fokus kita semua. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusun RAPBD tahun 2003 adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan angka kemiskinan. Apabila ketiga komponen ini tersebut menjadi acuan dasar dalam penyusunan APBD. 2. Fraksi Demokrat mengharapkan APBD tahun 2023 bisa menjadi mata rantai APBD tahun sebelumnya yang pada hakikatnya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur, tata ruang yang ramah lingkungan. 3. Dalam rangka usaha melaksanakan pembangunan yang menghasilkan lebih besar bagi kemajuan Kabupaten dan Kota, fraksi Demokrat ingin memberikan koreksi, masukan, usulan dan saran dalam pembangunan dan meningkatkan infrastruktur serta pembangunan sarana dan prasarana dan sosial ekonomi masyarakat. 4. Kami fraksi Demokrat mengingatkan kembali kepada pemerintahan daerah mengenai APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana telah dijelaskan pada nota Bupati dalam penyusunannya. Tetap perhatikan kaedah-kaedah yang dimanatkan oleh pemerintah pusat, di mana dalam penyusunannya tetap menjaga konsistensi dan kesepakatan bersama mengenai kebijakan umum APBD keuangan. 5. Rancangan APBD tahun anggaran 2003, fraksi Partai Demokrat meminta agar tanpa pendapatan yang diusulkan benar-benar realistis dan penerapannya didasarkan data wajib pajak dan seterusnya. Selain itu, UPD diberikan dengan perpajakan agar tidak segan-segan melakukan audit terhadap wajib pajak apabila ada kejanggalan jumlah pajak yang disetor. Dan tidak kalah pentingnya adalah peningkatan sistem
dan teknologi informasi yang terintegrasi harus dilakukan sebagai alat kontrol pemerintahan terhadap wajib pajak. 6. Fraksi Demokrat berharap kepada kepala daerah mengesahkan anggaran yang ada di Badan Keuangan mohon dievaluasi atau ditinjau ulang kembali sistem agen kas yang berada di Badan Keuangan untuk OPD-OPD yang bersangkutan. 7. Mengenai anggaran untuk pendidikan minimal 20% dari volume anggaran OPD setiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan wajib pajak, wajib belajar tidak 10 tahun dan menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Kami Fraksi Demokrat masih mendengar jeritan di Dinas Pendidikan pada tertentu. Mohon penjelasan mengenai anggaran pendidikan minimal 20% tersebut. Demikianlah kalau umum ini kami sampaikan kepada sidang paripurna ini untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Setelah dibacakan kepada penyata modal. Satu kalau betul ubah pada penjara seluruh. Saudara Bupati, Saudara Ketua, hadirin yang berbahagia. Setelah menurut penyampaian daripada penyata modal yang dibicarakan kepada rapat paripurna sebelumnya, maka kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan dan masukan menyerahkan peraturan daerah tentang penyataan modal pemerintahan daerah disusun untuk mewujudkan sasaran antara lain. 1. Mewujudkan tertib hukum pernyataan modal pemerintah kabupaten dan kota pada PT Bank Nagari. 2. Mengoptimalkan manfaat penyertaan modal pada pemerintahan kabupaten dan kota dalam meningkatkan pelayanan perbankan sesuai dengan peraturan undang-undang. 3. Kepastian potensi pendapatan daerah yang berasal dari penyertaan modal pemerintahan daerah pada PT Bank Nagari. 4. Mendorong maju pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Kami Fraksi Partai Demokrat dengan adanya perda pernyataan modal, Fraksi Demokrat menyatakan berapa besarnya, mempertanyakan berapa besar pernyataan modal tersebut. Apakah dengan pernyataan modal ini tidak akan mengganggu kepada keuangan daerah? Dan Fraksi Partai Demokrat juga menanyakan kepada pemerintah daerah mengenai raportan pernyataan modal ini. Berapa dividen yang akan diperoleh untuk daerah? Mohon tanggapan Saudara Bupati. Demikianlah pandangan ini kami sampaikan pada pemerintahan daerah Kabupaten Kota. Terdapat 27 Oktober 2022, Fraksi Partai Demokrat dalam pelaksanaan daerah Kabupaten Kota. Ketua Samsul Irman menandatangani, Sekretaris Kabinet Abbas menandatangani, Juru bicara Manfaat dan Hukum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota akan menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap 1. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota. Yang kedua, tentang pernyataan modal. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten 50 Kota, yang terhormat
Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten 50 Kota. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, yang terhormat Kapolres Kabupaten 50 Kota, yang terhormat Dandipur Padang Mengatas, yang terhormat Sekda beserta jajaran pemerintahan Kabupaten 50 Kota, yang terhormat rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama, sehingga kita telah dapat diperkenankan pula menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten pada hari ini. Selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap pada alam yang terang cuaca. Sebelum menyampaikan pandangan umum ini, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan sikap politik fraksi Partai Persatuan Pembangunan di dalam pandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2023 sesuai dengan agenda kita pada hari ini. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPR, serta hadirin yang berbahagia. Setelah kami mengamati dan menganalisa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023, maka kami fraksi P3 menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. 1. Penyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023 diarahkan dan mengacu kepada agenda prioritas dan target yang telah disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2023 dan RPJMD Kabupaten 50 Kota tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai peraturan daerah. Yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintahan Kabupaten 50 Kota dalam menjalankan fungsinya, baik untuk penunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten 50 Kota, yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam menyusun pembahasan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas ekonomis, dan tepat sasaran. Yang lebih penting lagi bahwa APBD harus mencerminkan respon pemerintahan terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagai besar program masyarakat. Hadirin yang berbahagia, dalam hal pencapaian target PAD, fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang bahwa masih banyak objek pajak yang belum digali di setiap OPD dengan alasan akan menambah beban kerja. Sementara biaya operasionalnya tidak ada atau minim sekali. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menginginkan saudara Bupati untuk dapat memanggil seluruh OPD dan menanyakan apa saja objek pajak yang bisa dibagi di OPD tersebut untuk dapat meningkatkan keadaan pemerintah daerah. Dalam contoh kasus yang terjadi terkait pengelolaan wisata Lembah Harau, pemerintahan daerah telah banyak mengeluarkan biaya atau anggaran untuk berbagai kegiatan seperti promosi, seminar, berbagai pelatihan, dan lain-lain. Namun tidak sesuai atau tidak sebanding dengan PAD
yang masuk ke kas daerah. Mohon tanggapan Saudara Bupati. Dilihat dari rancangan APBD tahun anggaran 2023, terdapat belanja barang dan jasa sebesar 206.651.347 rupiah. Sementara belanja modal sebesar 132.945.051 rupiah. Dengan kondisi ini, fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang perlu untuk memberikan masukan bahwa belanja modal harus dinaikkan dan mengurangi belanja barang dan jasa. Terkait dengan kebocoran retribusi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti yang terjadi di loket penjualan tiket Lembah Harau dan pos tempat pengambilan retribusi ini di berbagai tempat, seperti PPR Tanjung Pati, ini akan mengakibatkan turunnya PAD yang didapat dan memperkaya oknum. Untuk meningkatkan PAD pemerintahan, perlu membuat terobosan atau aturan. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk mendata potensi pajak dengan cara door to door dengan melibatkan seluruh unsur badan keuangan dan pendapatan daerah. Dan juga perlu memberikan kesadaran kepada ASN yang menarik pajak dan meningkatkan pengawasan internal. Memperbaiki sistem dan prosedur yang mengarah pada sistem yang mempermudah pelayanan dan efektivitas dalam pengawasan. Mengantisipasi efek yang terjadi akibat resesi tahun anggaran 2023 yang berdampak pada APBD, fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong pemerintah daerah untuk membuat alokasi tambahan anggaran untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Terkait dengan pelaku usaha mikro yang ada di daerah 50 kota, harus menjadi perhatian pemerintah karena pelaku usaha ini yang menopang perekonomian yang paling bawah dan banyak menyerap tenaga kerja, apalagi untuk menghadapi resesi ekonomi tahun 2023 diperlukan persiapan ekonomi yang kuat. Selama sebagai ibu kota kabupaten 50 kota yang merupakan gambaran wajah 50 kota, masih perlu menjadi pusat perhatian untuk dibenahi sehingga menjadi ibu kota yang mempunyai brand image yang tidak kalah dari kota-kota kabupaten lainnya. Salah satunya yang perlu menjadi perhatian khusus adalah keberadaan pasar syarikat atau pasar tradisional yang ada di Salilama selalu menjadi pemicu kejadian terjadinya kemacetan pada hari-hari pasar, apalagi bersamaan dengan hari-hari besar. Maka fraksi P3 mana perlu upaya kita bersama dalam mencari solusi dalam penyelesaiannya. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang bahwa masih ada sekolah-sekolah yang belum terjamah oleh bantuan-bantuan untuk membantu operasional maupun pembangunan fisik sekolah, seperti yang terjadi di sekolah SDN 04 Jombang. Mohon menjadi perhatian Saudara Bupati. Dalam pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di ruas Jalan Tai Baru, Mungka, yang sudah sangat parah, fraksi Partai Persatuan Pembangunan mana perlu untuk dianggarkan pada tahun 2023 karena ruas jalan tersebut merupakan jalur ekonomi masyarakat yang sangat vital. Mohon perhatian Saudara Bupati. Terkait dengan adanya laporan dari masyarakat Nagari Terantang dan beredarnya berita baru-baru ini tentang pengangkatan 2 anggota BAMUS yang telah menjabat 4 periode dan sudah jelas bahwa hal itu melanggar peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016, sehingga jika dilakukan pembiaran terhadap suatu pelanggaran aturan perundang-undangan
tentu akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan menjadi presiden buruk bagi masyarakat untuk masyarakat yang akan datang. Mohon penjelasan Saudara Bupati. Yang terakhir, melihat banyaknya pembangunan dan perkembangan pondok pesantren di daerah Kabupaten 50 Kota, maka fraksi Partai Persatuan Pembangunan menginisiasi dan mendorong untuk dapat melahirkan peraturan daerah inisiatif terkait pondok pesantren ini. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, hadirin yang terhormat. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Kemudian Ramzanda yang kedua. Ramzanda tentang penyertaan modal. Setelah mencermati dan mempelajari nota Bupati dalam penyampaian Ramzanda tentang pernyataan modal ini, kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan ketulusan hati mendorong memberikan sumbangsi pemikiran kepada Saudara Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten 50 Kota. Untuk itu, maka kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. 1. Pada prinsipnya, penyertaan modal adalah suatu hal yang positif. Namun demikian, fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan pandangan apakah tidak mengganggu anggaran yang telah direncanakan untuk tahun anggaran 2023 ini. Yang kedua, penyertaan modal adalah suatu langkah maju untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dan sektor real dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, sebagai pemegang saham di Bank Nagari, pemerintahan daerah harus memberikan masukan ke direksi bahwa saat ini Bank Nagari belum maksimal dalam melayani masyarakat sesuai dengan misi Bank Nagari itu sendiri, yaitu berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tapi di tengah masyarakat, banyak masyarakat yang meminjam di koperasi simpan pinjam yang bunganya sangat tinggi sehingga sangat menambah beban ekonomi masyarakat. Untuk itu, fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong agar Bank Nagari dapat turun ke tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, penyertaan modal dari pemerintahan daerah mestinya memberikan dampak ekonomi yang menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, demikianlah pandangan umum fraksi kami terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal ini. Akhirnya kami mengaturkan terima kasih atas perhatian. Semoga pandangan umum fraksi ini dapat diterima guna menyempurnakan Ramzanda ini. Akhirnya tidak ada gading yang tidak retak. Segala kekurangan hanya milik kita sebagai manusia, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lama DPRD Kabupaten 50 Kota, fraksi P3, juru bicara Dr. Rada Jawati, Ketua Haji Ernizal Jalinus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota akan menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap 1. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota. Yang kedua, tentang pernyataan modal.
Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten 50 Kota, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, yang terhormat Kapolres Kabupaten 50 Kota, yang terhormat Dandipur Padang Mengatas, yang terhormat Sekda beserta jajaran pemerintahan Kabupaten 50 Kota, yang terhormat rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama, sehingga telah dapat diperkenankan pula menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten pada hari ini. Selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap pada alam yang terang cuaca. Sebelum menyampaikan pandangan umum ini, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan sikap politik fraksi Partai Persatuan Pembangunan di dalam pandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2023 sesuai dengan agenda kita pada hari ini. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPR, serta hadirin yang berbahagia. Setelah kami mengamati dan menganalisa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023, maka kami fraksi P3 menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. 1. Penyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023 diarahkan dan mengacu kepada agenda prioritas dan target yang telah disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2023 dan RPJMD Kabupaten 50 Kota tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai peraturan daerah. Yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintahan Kabupaten 50 Kota dalam menjalankan fungsinya, baik untuk penunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten 50 Kota, yang marahnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam menyusun dan pembahasan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas ekonomis, dan tepat sasaran. Yang lebih penting lagi bahwa APBD harus mencerminkan respon pemerintahan terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar program masyarakat. Hadirin yang berbahagia, dalam hal pencapaian target PAD, fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang bahwa masih banyak objek pajak yang belum digali di setiap OPD dengan alasan akan menambah beban kerja. Sementara biaya operasionalnya tidak ada atau minim sekali. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menginginkan saudara Bupati untuk dapat memanggil seluruh OPD dan menanyakan apa saja objek pajak yang bisa digali di OPD tersebut untuk dapat meningkatkan PAD di pemerintah daerah. Dalam contoh kasus yang terjadi terkait pengelolaan wisata Lembah Harau, pemerintahan daerah telah banyak mengeluarkan biaya atau anggaran untuk berbagai kegiatan seperti promosi, seminar, berbagai pelatihan, dan lain-lain.
namun tidak sesuai atau tidak sebanding dengan PAD yang masuk ke kas daerah. Mohon tanggapan Saudara Bupati. Dilihat dari rancangan APBD tahun anggaran 2023, terdapat belanja barang dan jasa sebesar 206.651.347 rupiah. Sementara belanja modal sebesar 132.945.051 rupiah. Dengan kondisi ini, fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang perlu untuk memberikan masukan bahwa belanja modal harus dinaikkan dan mengurangi belanja barang dan jasa. Terkait dengan kebocoran kontribusi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti yang terjadi di loket penjualan tiket Lembah Harau dan pos tempat pengambilan kontribusi ini di berbagai tempat, seperti TPR Tanjung Pati, ini akan mengakibatkan turunnya PAD yang didapat dan memperkaya oknum. Untuk meningkatkan PAD pemerintahan, perlu membuat terobosan atau aturan. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk mendata potensi pajak dengan cara door to door dengan melibatkan seluruh unsur badan keuangan dan pendapatan daerah. Dan juga perlu memberikan kesadaran kepada ASN yang menarik pajak dan meningkatkan pengawasan internal. Memperbaiki sistem dan prosedur yang mengarah kepada sistem yang mempermudah pelayanan dan efektivitas dalam pengawasan. Mengantisipasi efek yang terjadi akibat resesi tahun anggaran 2023 yang berdampak pada APBD, fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong pemerintah daerah untuk membuat alokasi tambahan anggaran untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Terkait dengan pelaku usaha mikro yang ada di daerah 50 kota, harus menjadi perhatian pemerintah karena pelaku usaha ini yang menopang perekonomian yang paling bawah dan banyak menyerap tenaga kerja, apalagi untuk menghadapi resesi ekonomi tahun 2023 diperlukan persiapan ekonomi yang kuat. Saya lama sebagai ibu kota kabupaten 50 kota yang merupakan gambaran wajah 50 kota masih perlu menjadi pusat perhatian untuk dibenahi sehingga menjadi ibu kota yang mempunyai brand image yang tidak kalah dari kota-kota kabupaten lainnya. Salah satunya yang perlu menjadi perhatian khusus adalah keberadaan pasar syarikat atau pasar tradisional yang ada di Salilama selalu menjadi pemicu kejadian terjadinya kemacetan pada hari-hari pasar, apalagi bersamaan dengan hari-hari besar. Maka fraksi P3 mana perlu upaya kita bersama dalam mencari solusi dalam penyelesaiannya. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang bahwa masih ada sekolah-sekolah yang belum terjamah oleh bantuan-bantuan untuk membantu operasional maupun pembangunan fisik sekolah, seperti yang terjadi di sekolah SDN 04 Jombang. Mohon menjadi perhatian Saudara Bupati. Dalam pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di ruas Jalan Raya Baru, Mungka, yang sudah sangat parah, fraksi Partai Persatuan Pembangunan mana perlu untuk dianggarkan pada tahun 2023 karena ruas jalan tersebut merupakan jalur ekonomi masyarakat yang sangat vital. Mohon perhatian Saudara Bupati. Terkait dengan adanya laporan dari masyarakat Nagari Terantang dan beredarnya berita baru-baru ini tentang pengangkatan 2 anggota BAMUS yang telah menjabat 4 periode dan sudah jelas bahwa hal itu melanggar peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016.
sehingga jika dilakukan pembiaran terhadap suatu pelanggaran aturan perundang-undangan tentu akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan menjadi presiden buruk bagi masyarakat untuk masyarakat yang akan datang. Mohon penjelasan Saudara Bupati. Yang terakhir, melihat banyaknya pembangunan dan perkembangan pondok pesantren di daerah Kabupaten 50 Kota, maka fraksi Partai Persatuan Pembangunan menginisiasi dan mendorong untuk dapat melahirkan peraturan daerah inisiatif terkait pondok pesantren ini. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, hadirin yang terhormat. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Kemudian Ramzanda yang kedua. Ramzanda tentang penyertaan modal. Setelah mencermati dan mempelajari nota Bupati dalam penyampaian Ramzanda tentang pernyataan modal ini, kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan ketulusan hati mendorong memberikan sumbangsi pemikiran kepada Saudara Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten 50 Kota. Untuk itu, maka kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. 1. Pada prinsipnya, penyertaan modal adalah suatu hal yang positif. Namun demikian, fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan pandangan apakah tidak mengganggu anggaran yang telah direncanakan untuk tahun anggaran 2023 ini. Yang kedua, penyertaan modal adalah suatu langkah maju untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dan sektor real dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, sebagai pemegang saham di Bank Nagari, pemerintahan daerah harus memberikan masukan ke direksi bahwa saat ini Bank Nagari belum maksimal dalam melayani masyarakat sesuai dengan misi Bank Nagari itu sendiri, yaitu berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tapi di tengah masyarakat, banyak masyarakat yang meminjam di koperasi simpan pinjam yang bunganya sangat tinggi sehingga sangat menambah beban ekonomi masyarakat. Untuk itu, fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong agar Bank Nagari dapat turun ke tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, penyertaan modal dari pemerintahan daerah mestinya memberikan dampak ekonomi yang menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, demikianlah pandangan umum fraksi kami terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal ini. Akhirnya kami mengaturkan terima kasih atas perhatian. Semoga pandangan umum fraksi ini dapat diterima guna menyempurnakan Ramperda ini. Akhirnya tidak ada gading yang tidak retak. Segala kekurangan hanya milik kita sebagai manusia, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lama DPRD Kabupaten 50 Kota, fraksi P3, juru bicara Dr. Randa Rizawati, Ketua Haji Ernizal Jalinus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota terhadap nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023. Yang kami hormati
Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota, Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota, Saudara Ketua Fraksi beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten 50 Kota, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota, Saudara Staf Ahli, Asisten Inspektur, Sekwan, Kepala Dinas, Badan dan Bagian serta Camat di lingkup pemerintah Kabupaten 50 Kota. Kemudian saudara pimpinan partai politik, rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik, dan hadirin yang kami muliakan. Puji dan syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersilaturahmi kembali dalam sidang paripurna DPRD. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau menjadi contoh dan suri tauladan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang rapat paripurna yang kami muliakan. Mengawali pandangan umum fraksi, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintahan Kabupaten 50 Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten 50 Kota yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan dan pembahasan APBD harus berpegang teguh kepada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan tepat sasaran. Hadirin sidang rapat paripurna yang kami muliakan. Setelah mencermati dan mempelajari nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, fraksi Partai Gerindra memandang perlu untuk memberikan saran dan catatan sebagai berikut. 1. Estimasi pendapatan. Pendapatan daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 1.250.302.474 rupiah. Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 190.740.228.214 rupiah. Pendapatan transfer ditargetkan sebesar 1.159.559.605 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar 4.187.000 rupiah. Dari estimasi di atas terlihat jelas bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten 50 Kota selama ini masih cenderung bergantung kepada bantuan pemerintah pusat dengan persentase kontribusi sebesar 86,57%. Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa sudah seharusnya pemerintah daerah mengambil langkah strategis untuk mengelola potensi-potensi pendapatan asli daerah dan melakukan belanja daerah yang efektif dan efisien, karena kondisi pendapatan asli daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023 dengan persentase kontribusi hanya sebesar 8,78%. Yang kedua, fraksi Partai Gerindra meminta agar pemanfaatan anggaran benar-benar dapat menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat dan berdasarkan aspirasi yang telah tersalurkan melalui musrenbang nagari, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten.
3. Kegiatan Musrembang Nagari dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah adalah sebagai tempat atau wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran dari program pemerintah Kabupaten 50 Kota. Fraksi Partai Gerindra meminta Saudara Bupati untuk mengevaluasi terhadap kehadiran kepala-kepala OPD ketika Musrembang Nagari yang hanya diwakili oleh Kasubag. 4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai berstatus P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, menyebutkan bahwa gaji dan tunjangan pada P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Saudara Bupati melalui dinas terkait untuk merealisasikan tambahan penghasilan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan kesanggupan dari keuangan daerah, karena itu adalah hak mereka yang harus kita bayarkan. 5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Muka terletak di Jorong Lubuk Simato, Kenegarian Sungai Aduan. Keberadaan sekolah tersebut kurang diminati oleh siswa tamatan SD Kecamatan Muka dibandingkan dengan SMPN 1 Kecamatan Muka yang terletak di Jalan Raya Muka Bogor. Karena kondisi jalan yang sudah rusak berat, ketika musim hujan jalan tersebut sulit untuk ditempuh dengan kendaraan roda 2 dan resiko kecelakaan tunggal pun sering terjadi terhadap siswa. Mengingat hal tersebut, fraksi Partai Gerindra meminta Saudara Bupati untuk memberikan perhatian khusus terhadap akses jalan ke SMP 2 Kecamatan Muka. 6. Alokasi dana desa ADD diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 serta PP 47 tahun 2015 bahwa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus menjadi hak desa atau nagari. Ketika itu semua telah terpenuhi, maka fraksi Partai Gerindra meminta untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di kenegarian masing-masing dalam Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 di pasal 6 ayat 2 huruf G yang menerangkan bahwa dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. 7. Harapan kita ke depan dalam rangka mengoptimalkan layanan terhadap masyarakat mulai dari kabupaten sampai tingkat pemerintahan nagari sehingga tercapailah standar pelayanan minimum atau SPM. Fraksi Partai Gerindra merasa perlu untuk dilakukan evaluasi beban kerja OPD secara total sekaligus sebagai langkah efisiensi dan efektif juga produktif. 8. Fraksi Partai Gerindra sampai hari ini masih belum melihat adanya evaluasi pelayanan di berbagai bidang seperti layanan kesehatan, perizinan, dan lain-lain. Birokrasi yang masih berbelit-belit dalam hal perizinan, contoh di sektor pertambangan, meskipun dalam kewenangan terbatas yang masih menjadi urusan daerah atau kabupaten. Itu pun sulitnya minta ampun. Mal pelayanan publik MPP selalu menjadi topik yang tidak asing lagi di setiap paripurna. Karena kehadiran MPP tersebut diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan. Namun sampai hari ini fraksi Partai Gerindra melihat belum ada progresnya. Begitu juga di layanan kesehatan, standar pelayanan masih biasa-biasa saja, bahkan lebih miris lagi apabila kita bandingkan dengan rumah sakit umum daerah Bangkinang dengan DP yang sama. 9. Fraksi Partai Gerindra dalam kesempatan ini juga mengajak Saudara Bupati untuk bersama-sama melakukan kajian terhadap regulasi pemberian insentif purna tugas bagi wali nagari yang telah mencurahkan segala daya dan upaya dan kemampuannya dalam menjalankan roda pemerintahan nagari. Alangkah sangat memilukan ketika masa jabatan sudah habis untuk melangsungkan kehidupan dan pendidikan anak-anaknya. Mereka harus menerima upah kerja menjadi buruh ladang atau bangunan. Karena bentuk tanda jasa mereka hanya diberikan berupa piagam
sebagai ucapan terima kasih atas pengabdian selama 6 tahun dalam masa 1 periode jabatan, yakni 1 tahun lebih panjang dari jabatan bupati atau anggota DPRD. Di samping memberikan insentif purna tugas, Wali Nagari juga perlu diberikan jaminan perlindungan untuk kenyamanan dalam bekerja dan barangkali diawali dengan pembekalan, pendampingan, dan pembelaan hukum di saat diperlukan. Karena mengingat serta menimbang konsekuensi di atas beban kerja dalam pengelolaan anggaran. 10. Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa kajian-kajian tentang pembangunan jalan belum matang dan telah dimulai pengerjaannya sehingga jalan tersebut tidak rampung dan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagai contoh adalah ruas jalan Kubang Malambak Maeng yang pernah dibangun di masa pemerintahan Bupati Alis Marajo, ruas jalan Koto Tinggi Talang Anau via Kampung Padang Luak Mega, dan ruas jalan Talamau Maeng juga terputus di tengah jalan. Apakah itu karena kajian-kajian yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan atau memang anggaran yang tidak mencukupi? Fraksi Partai Gerindra meminta itu semua harus ditindaklanjuti dan dituntaskan pada tahun 2023. Begitu juga dengan ruas jalan Maeng Nenan Kapur 9. Ruas jalan tersebut sangat bermanfaat bagi kedua daerah atau kecamatan, apalagi ketika ada bencana alam yang memutuskan akses menuju daerah tersebut. 11. Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Saudara Bupati melalui dinas terkait untuk melaksanakan program pembangunan jalan yang sudah masuk dalam DAK tahun 2022, seperti sebagai contoh ruas jalan Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh yang menghubungkan dengan Kelurahan Talang Kotoran Ampek Kota Payakumbuh dan Kelurahan Koto Panjang Lampasi Kecamatan Lampasi Tigo Nagari. 12. Jalan Kabupaten ruas Simpang Mangkirai, Sungai Mangkirai, kemudian Sungai Mangkirai, Titian Dalam, melewati Koto Marapak, ke Nagarian Pandang Gadang, Kecamatan Gunung Ameh, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Fraksi Partai Gerindra meminta agar dapat ditindaklanjuti dalam APBD tahun 2023. 13. Jalan Kabupaten ruas Simpang Lokuang Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Ameh, agar ditindaklanjuti dengan program pengaspalan tahun 2023. Dan 14. Fraksi Partai Gerindra meminta Saudara Bupati untuk meninjau kembali SK status jalan seperti ruas jalan yang menghubungkan Nagari Koto Batu Simalanga dengan Kelurahan Koto Panjang Lampasi yang mengajukan kenaikan status jalan dari Jalan Cipute menjadi Jalan Kabupaten. Hadirin sidang rapat paripurna yang kami muliakan, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota terhadap perancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2023. Atas segala perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semua. 50 Kota 18 Oktober 2022. Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota kedua kait ambil ditandatangani. Pandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota. Yang kami hormati Saudara Bupati, Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota, Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota, Saudara Ketua Fraksi beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten 50 Kota, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota, Saudara staf ahli, asisten inspektur, sekwan, kepala dinas, kepala badan dan kepala bagian serta camat selingkuh pemerintah Kabupaten 50 Kota. Dan yang kami hormati Saudara pimpinan partai politik, rekan-rekan wartawan, media cetak dan media elektronik dan hadirin yang kami muliakan. Mungkin kata-kata pujian kami wakili terhadap yang terdahulu.
Hadirin sidang rapat paripurna yang kami muliakan. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten 50 Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Hadirin sidang rapat paripurna yang dimuliakan. Setelah membaca, mencermati dan mempelajari nota penjelasan Bupati tentang rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah yang diajukan dan dibahas bersama-sama dengan mekanisme dan tahapan yang akan dilalui. Dalam kesempatan sidang paripurna ini, fraksi Gerindra sangat mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, terutama upaya percepatan untuk mewujudkan Kabupaten 50 Kota yang bermartabat dan berbudaya. Selanjutnya, kami sampaikan beberapa catatan dan masukan serta saran terhadap nota penjelasan yang diajukan. 1. Fraksi Partai Gerindra menekankan kepada Saudara Bupati dalam pembahasan penyusunan harus komprehensif dan pengambilan kebijakan agar bersifat pro rakyat dan berkeadilan. Yang kedua, fraksi Partai Gerindra mempertanyakan berapa total penyertaan modal yang sudah disetor oleh pemerintah daerah ke Bank Nagari serta berapa nominal yang disetor kembali sebagai keuntungan dari penyertaan modal tersebut. Apabila penyertaan modal tersebut dilakukan berapa persentase saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota dan berapa proyeksi keuntungan benefit yang didapatkan. 3. Fraksi Partai Gerindra juga mempertanyakan prediksi keuntungan dan manfaat serta bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Keempat, penyertaan modal dalam konteks selama ini dapat sama-sama kita simpulkan orientasinya pada pendapatan asli daerah dari dividen yang setiap tahun sekali dibagikan sebagai bentuk laba usaha perbankan Bank Nagari. Kami dari fraksi Partai Gerindra mengajak kita semua untuk buka mata dan telinga. Mari kita dengar dan lihat kondisi perekonomian rakyat yang tengah berada pada pusaran keterpurukan akibat biaya produksi yang tidak seimbang dan nilai jual yang tidak stabil. Dampak kenaikan harga pupuk yang selangit dan diperparah lagi dengan pengurangan kuota pupuk subsidi oleh pemerintah. 5. Kami menilai rencana penyertaan modal tambahan ke Bank Nagari oleh pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota bukanlah salah langkah, tapi waktunya yang kurang tepat. Sebab program peningkatan ekonomi rakyatlah paling dibutuhkan untuk saat sekarang ini. Kenapa kita tidak berinvestasi dengan mendirikan pabrik pembuatan pupuk organik yang barangkali ini akan menunjang terhadap program peningkatan ekonomi rakyat kalangan petani yang juga akan menciptakan lapangan kerja juga. 6. Apabila kita dapat sedikit saja memperbaiki atau mengangkat perekonomian masyarakat, satu orang setiap kepala keluarga bisa menyumbangkan tenaganya untuk bergotong royong satu kali setiap 3 bulan di setiap nagari dalam lingkungan Kabupaten 50 Kota yang terdiri dari 79 nagari. Bayangkan jumlah nominalnya apabila dikonversikan pada nilai upah kerja harian sekitar 60.000 per hari per orang. Apabila dirata-ratakan setiap nagari terdiri dari 1.000 kakak, artinya akan ada sekitar 79.000 tenaga yang akan bergotong royong satu kali dalam 3 bulan, yang mana total nilai seluruhnya akan berjumlah 4.740 juta rupiah. Itu untuk satu kali gotong royong. Bayangkan saja kalau dikalikan 4, totalnya menjadi 18.960 juta rupiah. 7. Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Saudara Bupati untuk mengikut sertakan Nagari dalam penyertaan modal di Bank Nagari untuk mendapatkan dividen setiap tahunnya. Pendapatan asli Nagari bertambah dan Nagari memiliki dana cadangan untuk meningkatkan kesejahteraan Nagari dan antisipasi terhadap bencana alam. Yang ke-8, fraksi Partai Gerindra juga mempertanyakan bagaimana kondisi penyertaan modal di BPR dan Hotel Balirum Jakarta. Hadirin sidang rapat paripurna yang dimuliakan. Demikianlah pandangan fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota terhadap rancangan peraturan tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pelindung
perlindungan dan petunjuknya kepada kita semua. 50 Kota, 18 Oktober 2022, fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 50 Kota. Ketua Khairul Habib ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.